Motivasi belajar. Pengertian motivasi belajar adalah proses yang memberi semangat belajar, arah, dan kegigihan perilaku. Artinya, perilaku yang termotivasi adalah perilaku yang penuh energi, terarah, dan bertahan. Winkle mendefinisikan bahwa motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri peserta didik yang menimbulkan kegiatan serta memberi arah pada kegiatan belajar. Motivasi belajar sangat berpengaruh terhadap naik turunnya prestasi belajar peserta didik. Terlebih dalam masa pandemi, tingkat motivasi belajar peserta didik tentu sangat berpengaruh pada prestasi belajar. Penting sekali untuk terus memberikan peserta didik dorongan ataupun semangat untuk belajar agar prestasi mereka bisa tetap optimal. Dari berbagai pengertian yang saya sebutkan, dapat diambil pengertian bahwa motivasi belajar itu suatu dorongan atau daya penggerak dari dalam diri individu yang memberikan arah dan semangat pada kegiatan belajar, sehingga dapat mencapai tujuan yang dikehendaki. Jadi, peran motivasi bagi peserta didik dalam belajar sangatlah penting. Dengan adanya motivasi akan meningkatkan, memperkuat, dan mengarah proses belajarnya, sehingga akan diperlu keefektifan dalam belajar. Terima kasih. Jenis-jenis motivasi. 1. Sebagai kekuatan mental, motivasi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu motivasi primer dan sekunder. Motivasi primer. Motivasi primer adalah motivasi didasarkan pada motivasi dasar. Motif-motif dasar tersebut umumnya berasal dari segi biologis dan jasmani seseorang. Jenis motivasi ini termasuk memelihara kesehatan, minum, istirahat, mempertahankan diri, keamanan, membangun, dan nikah. Yang kedua, motivasi sekunder. Motivasi sekunder adalah motivasi yang dipelajari. Jenis motivasi ini dapat berupa kebutuhan organisme seperti ingin tahu, memperoleh kecakapan, berprestasi, dan motif-motif sosial seperti kasih sayang, kekuasaan, dan kebebasan. Yang kedua, ada motivasi dilihat dari sifatnya, dibedakan menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang bersumber dari dalam diri seseorang. Motivasi intrinsik merupakan dorongan agar peserta didik melakukan kegiatan belajar dengan maksud mencapai tujuan yang terkandung dalam perbuatan itu sendiri. Motivasi ini terjadi pada saat peserta didik menyadari pentingnya belajar dan ia belajar bersungguh-sungguh tanpa disuruh orang. Dan dengan kata lain, motivasi ini berkenan dengan kebutuhan belajar peserta didik sendiri. Yang kedua, motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang bersumber dari luar diri seseorang. Motivasi ini adalah dorongan terhadap perilaku seseorang yang ada di luar perbuatan yang dilakukannya. Orang-orang berbuat sesuatu karena dorongan dari luar, misalnya guru memberikan hadiah, pujian, hukuman, bahkan juga memberikan angka tinggi terhadap prestasi yang dicapai. Tidak menyalahkan pekerjaan atau jawaban peserta didik secara terbuka, sekalipun pekerjaan atau jawaban tersebut belum memuaskan. Menciptakan suasana belajar yang memberikan kepuasan dan kesenangan pada peserta didik tersebut. Yang ketiga, dari Biggs and Pulver dalam Cambridge 2013 26-27 menyatakan bahwa ada 4 golongan motivasi belajar peserta didik. Antara lain, yang pertama, motivasi instrumental. Peserta didik belajar karena didorong oleh adanya hadiah atau menghindari hukuman, mungkin sebagai ancaman ya. Yang kedua, motivasi sosial. Peserta didik belajar untuk menyelenggarakan tugas, dalam hal ini keterlibatan peserta didik pada tugas menonjol. Motivasi yang ketiga adalah motivasi berprestasi. Peserta didik belajar untuk meraih prestasi atau keberhasilan yang telah ditetapkan. Yang keempat dan yang terakhir adalah motivasi intrinsik. Peserta didik belajar karena keinginannya sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa yaitu yang pertama, faktor guru. Seseorang dikatakan sebagai guru tidak cukup dengan suatu materi yang akan diajarkan, tetapi pertama kali ia harus merupakan seseorang yang memang memiliki kepribadian guru dengan skala siri, tingkat kedewasaan, dan memiliki kepribadian.
Oke. Untuk itu perlu dikemukakan bahwa dalam pembahasan ini 10 kompetensi guru yang berkaitan erat dengan tugasnya membentuk motivasi belajar siswa di sekolah antara lain yang pertama, menguasai bahan dan materi pengajaran. Yang kedua yaitu mengelola program belajar mengajar. Yang ketiga yaitu pengelolaan kelas. Yang keempat yaitu penggunaan media dan sumber belajar. Yang keenam yaitu mengelola interaksi belajar mengajar, dan yang ketujuh yaitu menilai prestasi siswa untuk kepentingan pengajaran. Yang kedelapan yaitu mengenal fungsi dan program bimbingan dan penyuluhan, dan yang kesembilan yaitu mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah, dan kesepuluh yaitu mengenal prinsip-prinsip dan menafsir hasil penelitian pendidikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar yang selanjutnya itu ada faktor orang tua. Faktor orang tua dalam keluarga juga sangat menentukan karena mereka adalah mitra bagi para guru untuk bekerja bersama-sama dalam mencapai tujuan tersebut. Orang tua tidak cukup puas hanya dengan bekerja bersama-sama, melainkan juga menyerahkan urusan dan tanggung jawab ini kepada guru. Yang selanjutnya itu ada faktor lingkungan masyarakat. Faktor lingkungan masyarakat merupakan tempat berdomisili bagi siswa menjadi unsur yang turut dipertimbangkan dalam proses pembentukan motivasi siswa karena siswa merupakan bagian ataupun warga dari masyarakat. Malcolm Brownlee mengemukakan konsep yang memperlihatkan ketergantungan ini yang mengemukakan manusia di dalam masyarakat ataupun masyarakat di dalam manusia. Lebih lanjut dijelaskan bahwa konsep manusia dalam masyarakat mengisyaratkan ketergantungan bahwa individu sebagai bagian dalam komunitas yang memiliki sistem nilai sosial yang mengikat dan mempengaruhi setiap individu yang hidup bersama dalam sebuah komunitas, baik itu komunitas masyarakat kota maupun komunitas masyarakat desa atau kelompok belajar seperti siswa pada suatu sekolah. Cara seorang guru untuk meningkatkan motivasi belajar pada siswa, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kualitas guru. Sudah pasti guru adalah sosok yang menjadi pioner dalam proses kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu, sebagai seorang guru harus secara sadar diri terus melakukan peningkatan kualitasnya. Tak hanya bicara soal kualitas mengajar pada mata pelajaran yang diampu, lebih dari itu, guru juga dituntut berkualitas dalam aspek psikologi anak. Yang kedua, memaksimalkan fasilitas pembelajaran. Untuk membangun motivasi belajar siswa, bapak atau ibu guru harus bisa memaksimalkan fasilitas belajar yang tersedia. Di saat masa pembelajaran jarak jauh seperti ini, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyalurkan bantuan kuota internet. Selain itu, bapak atau ibu guru juga sangat dianjurkan menggunakan sarana dan prasarana penunjang kegiatan belajar yang bisa memotivasi siswa. Yang ketiga, pilih metode pembelajaran yang tepat. Sebagai seorang guru, memang harus pandai dalam memilih metode pembelajaran yang tepat. Pemilihan metode belajar bisa menjadi tolak ukur apakah siswa merasa jenuh dalam kegiatan belajarnya atau bahkan merasa antusias dengan metode yang bapak atau ibu guru terapkan. Yang keempat, memanfaatkan media belajar. Tentunya media belajar yang menarik dan kreatif bisa menjadi daya tarik siswa untuk belajar. Dengan media yang demikian, fokus siswa dalam belajar bisa ditingkatkan. Adapun media belajar yang bisa menjadi alternatif untuk menunjang kegiatan belajar siswa berupa video belajar beranimasi dan masih banyak lagi yang tersedia di internet. Yang kelima, lakukan evaluasi pembelajaran. Evaluasi pada setiap kegiatan pembelajaran mutlak sangat perlu untuk dilakukan. Hal ini bertujuan melihat efektivitas kegiatan belajar tersebut sudah efektif atau belum. Evaluasi ini bisa dilakukan dengan menganalisis nilai yang diperoleh siswa dari soal atau tugas yang Bapak Ibu guru berikan.